nama saya Nabila dengan NIM 1119016200004 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kunjungan industri secara virtual. Nah, video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, PT mana sih yang akan saya bahas? Nah, PT yang saya bahas pada video ini adalah PT Zebra Asaba Industri. Di mana sih tempatnya? PT Zebra Asaba Industri ini bertepatan di Jalan Baru Caracas, Kelurahan Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, PT Zebra Asaba Industri ini khususnya memproduksi alat tulis seperti highlight pen, ballpoint, pen marker, permanen marker, pen marker, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang akan saya bahas yaitu adalah bagaimana manajemen K3 pada PT Zebra Asaba Industri, apa saja bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya, bagaimana proses produksinya, seperti apa penyimpanan gudang pada PT ini, dan bagaimana pengolahan limbah pada PT ini. Nah, ini adalah pintu masuk kantor. Manajemen K3 yang diterapkan di pabrik ini adalah menggunakan APD. Nah, APD ini itu terdiri dari sendal, jadi kita harus memakai sendal dan menutup kepala. Kita harus menutup kepala dengan tujuan untuk mencegah rambut berserakan di dalam pabrik. Nah, ini adalah jalan menuju ke dalam pabrik. Dan ini adalah cuplikan dari factory tour yang ada pada video kali ini. Tahap praproduksi yaitu produk quality. Yang pertama quartering test yaitu pengecekan kualitas tinta. Yang kedua adalah pengukuran ujung tip atau ujung ballpoint. Lalu pengecekan kebersihan tinta menggunakan mikroskop. Yang terakhir adalah pengukuran kekentalan tinta atau tahap viskositas. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan di dalam PT Zebra Asaba Industries. Ini adalah gudang penyimpanan bahan baku atau gudang raw material. Dan ini adalah gudang area resin dan metal. Bahan metal sebelum dan sudah produksi seperti ini. Dan ini adalah bahan resin atau biji plastik akan menjadi plug, barel, dan cap. Nah, tahap pertama dari proses produksi ini adalah resin dan metal akan dicampur atau dimix dengan pigmen atau pewarna. Nah, setelah dimix ini nantinya resin dan metal akan dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Setelah lebur, nantinya resin dan metal ini akan dibentuk menjadi bagian body ballpoint, yaitu plug, barel, dan cap. Nah, ini adalah hasil produksinya, dan setelah diproduksi itu nantinya plug dan barel serta cap yang dihasilkan akan disimpan di rak penyimpanan. Plug, barel, dan cap yang sudah dibentuk tadi nantinya akan masuk ke box dan disimpan di rak penyimpanan. Ini adalah pencetak ballpoint di mana plug, barel, dan cap yang tadi dihasilkan itu kan bentuknya belum sempurna, nanti akan disempurnakan, diperbaiki, dan dibersihkan. Nah, proses selanjutnya itu proses printing atau labeling, di mana ini bertujuan untuk membedakan jenis-jenis pulpennya. Proses selanjutnya yaitu melubangi ballpoint yang berbahan metal. Nah, di sini pegawai menggunakan APD yaitu penutup ibu jari untuk mencegah tangan terluka. Ini adalah tahap dari proses printing atau labeling pada barel berbahan plastik yang kosong. Proses selanjutnya adalah proses inking yaitu pengisian tinta pada ballpoint. Dilanjutkan dengan memasang adaptor dan ujung tip atau ujung ballpoint. Nah, ujung tip ini nantinya akan dimasukkan ke dalam cairan yang berbahan dasar biji plastik atau resin untuk mencegah kebocoran. Nah, ini adalah produk dari proses pengisian tinta, pemasangan adaptor, dan pemasangan ujung tip. Yang nantinya produk yang dihasilkan ini akan disimpan ke rak penyimpanan atau box penyimpanan. Proses selanjutnya yaitu proses perakitan, di mana pada proses perakitan ini isi tinta yang tadi sudah diisi, plug, barel, dan cap yang sudah diproduksi sebelumnya akan dirakit dan disatukan sehingga menjadi ballpoint yang utuh. Misalnya pemasangan barel dan isi tinta yang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan plug dan
pemasangan cap sehingga menjadi ballpoint. Nah, nantinya ballpoint yang sudah utuh ini akan dimasukkan ke dalam rak penyimpanan. Setelah ballpoint dirakit, selanjutnya masuk proses packing, di mana dalam satu pak itu terdiri dari 12 ballpoint. Ini adalah gudang penyimpanan setelah ballpoint melalui proses packing dan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, ini adalah rak-rak penyimpanan sesuai dari negara-negara yang akan dikirim, misalnya seperti USA, Jepang, Jerman, dan Saudi Arabia. Yang terakhir adalah proses pengiriman. Nah, produk yang siap dikirim ini nanti akan dikirim ke berbagai wilayah dan negara-negara lainnya. Bagaimana proses pengolahan dari limbah pada PT Zebra Sub Industries? Nah, pada PT ini pengolahan limbah itu terdiri dari pengolahan limbah cairan dan limbah padatan. Yang pertama itu proses pengolahan limbah terhadap limbah cair. Nah, limbah cair yang dihasilkan pada PT Zebra Sub Industries ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama limbah B3 atau bahan buangan berbahaya dan limbah bukan B3. Untuk limbah kategori B3 nantinya akan dikumpulkan dan disimpan dengan wadah terpisah sehingga nantinya akan diangkut oleh PT yang bekerja sama dengan PT Zebra Sub Industries untuk diolah kembali oleh mereka setiap 3 bulan sekali. Nah, tahap proses pengolahan limbah cair ini yaitu pertama pretreatment, di mana pretreatment ini adalah proses pemisahan padatan berukuran besar sehingga tidak masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap kedua ini adalah tahap aerasi, di mana tahap aerasi ini terdiri dari tahap aerasi alami, aerasi difusi, aerasi mekanik. Nah, aerasi ini sendiri merupakan proses untuk meningkatkan kontak antara udara dan air, sehingga konsentrasi oksigen di dalam air limbah itu juga ikut meningkat. Tahap ketiga ini adalah proses post-aerasi, di mana proses ini merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan tingkat oksigen sudah terpenuhi di dalam air limbah. Tahap keempat yaitu tahap clarifier, di mana tahap ini adalah proses untuk memisahkan endapan dan air limbah. Tahap kelima yaitu tahap klorinasi, di mana tahap ini adalah proses penginjeksian klorin terhadap air limbah sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan meningkatkan kejernihan air limbah. Proses terakhir yaitu proses effluent, di mana pada proses ini adalah pengaliran air limbah ke effluent tank sehingga nantinya akan dibuang ke saluran kota. Nah, air limbah ini nantinya juga bisa diolah dan dijadikan sebagai media penyiraman tanaman dan untuk mencuci kendaraan. Nah, bagian kedua yaitu pengolahan limbah padat. Pengolahan limbah padat ini nantinya bisa dijadikan menjadi pupuk kompos. Nah, sampai sini kunjungan industri secara virtual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.